Pernah gak sih kalian tuh terlalu memikirkan sesuatu, kayak gimana ya kalau ini terjadi, terus dia kok gitu sih, apa dia sudah gak mau lagi ya sama aku. Kayak setiap hari tuh yang kita pikirkan itu saja, kayak terlalu berlebihan memikirkan sesuatu sampai bikin depresi, terus bikin insomnia, gak bisa tidur, bikin gak fokus gitu buat jalanin aktivitas sehari-hari. Hai, aku Jamal. Bagaimana kabarmu hari ini? Apa semua baik-baik saja? Bagaimana dengan hari ini? Apa semua lancar? Udah capek kan hari ini? Sama kok aku juga. Mending sekarang istirahat dulu, lepaskan semua bebanmu, rileks dan coba rebahin badan. Sekarang aku izin, boleh kan aku jadi teman ngobrolmu malam ini? Dulu tuh aku sering overthinking. Sekarang juga masih sih, kadang-kadang juga masih overthinking. Jadi aku tuh sering overthinking, sering berlebihan gitu dalam memikirkan sesuatu. Kayak besok gimana ya, bisa gak ya aku sukses? Ya kalau difikirkan sih boleh-boleh saja. Yang penting tuh gak mengganggu kesehatan mental kita. Tapi kalau pikiran itu, kalau overthinking itu terjadi sepanjang hari kan kasihan kita. Padahal dalam sehari itu kita nggak hanya memikirkan itu saja kan, malah jadinya overthinking itu kayak menghambat kita dalam rutinitas kita sehari-hari. Kalau aku waktu masih puber, ya overthinking yang aku alami adalah perihal asmara. Kayak dia tuh sebenarnya sayang gak sih sama aku, kok chat aku belum dibales, apa dia punya selingkuhan. Nah pokoknya tuh berkutik di sekitar itu, di sekitar asmara. Terus mulai beranjak dewasa udah gak overthinking lagi perihal asmara, malah lebih ke masa depan. Kayak kalau gaji segini bisa gak ya aku bahagiain orang tuaku? Bisa gak ya dengan kerjaanku sekarang aku bisa nyekolahin adik-adikku? Ya kadang sesekali overthinking perihal jodoh juga sih. Kayak besok jodohku tuh seperti apa ya? Apa jodohku si A atau si B atau mungkin si C? Ya gitu teh intinya. Kalian juga sama gak ya kayak aku, yang setiap malam gak bisa tidur sebab mikirin hal-hal yang sebenarnya tuh belum terjadi, tapi kitanya aja yang over gitu dalam memikirkan hal tersebut. Sebenarnya wajar kok bagi kita untuk memikirkan, bahkan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi yang gak boleh tuh terlalu atau over memikirkan itu. Jadi kalau kita terlalu memikirkan itu, ya kasihan otak kita, kasihan mental kita, kasihan juga fisik kita. Jadi kalau overthinking tuh kita kayak gak bisa fokus sama aktivitas harian kita, terus bisa memicu stres, bahkan depresi. Pokoknya overthinking tuh gak enak deh. Overthinking tuh kayak kita memegang gelas berjam-jam. Awal-awal ya ringan, tapi lama-kelamaan bakal sakit juga tangan kita. Coba gelasnya diletakkan sebentar aja, kan ya gak berat juga. Nah kayak gitu kinerja overthinking. Semakin kita pikirkan, semakin berat juga beban yang akan kita rasakan. Padahal masalahnya ya gak berubah, masalahnya ya tetap itu kan. Awalnya megang gelas, terus kita pegang berjam-jam. Apa gelas itu akan berubah jadi gajah? Kan ya enggak.
Jadi problemnya tuh di durasi dan berlebihannya kita dalam menyikapi itu. Sekarang sudah ada gambaran kan overthinking itu seperti apa? Kalau dari pengalamanku pribadi dalam menyikapi overthinking tuh gini. Dulu juga pernah loh aku memikirkan sesuatu sampai berhari-hari, sampai jadi susah tidur, terus gak nafsu makan, bahkan jadi males gitu buat ngapa-ngapain. Memang nguras energi banget overthinking tuh. Tapi semenjak aku tahu kalau overthinking tuh hanya sekedar kekhawatiran kita terhadap sesuatu yang belum terjadi. Artinya apa? Ya kalau belum terjadi ngapain kita bingung, mending fokus aja sama yang terjadi sekarang. Tapi mal, susah serius, aku belum bisa untuk tidak overthinking. Gini, kalau kalian overthinking, pertama yang harus kalian lakuin tuh keluar, coba alihkan pikiranmu ke hal lain selain apa yang kamu pikirkan sekarang. Kayak kalian lagi overthinking nih sama si doi perihal sebenarnya dia tuh sayang gak sih sama kita, sayang gak sih sama aku. Nah kalian tuh mikirin itu terus. Nah daripada kalian stres perihal tersebut yang belum tentu kebenarannya, mending kalian ngegame atau apalah terserah. Yang penting pertama adalah alihkan pikiran agar tidak memikirkan hal tersebut. Ada cerita nih dari aku. Pernah tuh aku deket sama cewek. Nah waktu itu aku ditinggalin sama dia. Padahal dia tuh sudah aku anggap rumah. Nah aku tuh sebenarnya dari lulus MA nggak langsung lanjut kuliah, tapi kerja dulu. Jadi aku gap year 4 tahun. Di waktu aku ditinggal si cewek ini, sebenarnya setiap malam aku overthinking terus sampai berbulan-bulan. Akhirnya daripada aku tersiksa kan, aku memutuskan untuk kuliah. Emang rada gila sih aku. Jadi sebenarnya niat awal kuliah tuh sebab biar bisa melupain dia. Kayak bener-bener pikiranku tuh gimana caranya bisa teralihkan gitu. Yang awalnya aku overthinking sama dia, sekarang malah gak sempet mikirin dia. Sebab tahu sendiri kan kalau kuliah tuh banyak tugasnya, banyak materinya juga. Jadi alhamdulillah sekarang sudah gak overthinking lagi perihal dia. Jadi pertama alihkan pikiran kalian supaya tidak memikirkan itu terus. BTW kalau cara pertama bisa dilakuin, sebenarnya nggak perlu lagi cara-cara lain sih. Tapi kalau kalian gagal, ada sih cara kedua. Cara kedua tuh gini. Kalau kalian sedang overthinking perihal kayak besok gimana ya, besok bisa nggak ya, besok bisa sukses gak ya. Nah daripada semua itu hanya terjadi di pikiran, mending kalian kerjakan, kalian usahakan, kalian perjuangkan. Misal kalau emang benar-benar gagal kan, setidaknya kita sudah berjuang, setidaknya sudah nggak overthinking lagi. Jadi kalau kalian overthinking, apa yang harus dilakukan? Ya lakukan, perjuangkan, selesaikan. Jangan jadikan semua itu hanya berjalan di otak, tapi realisasikan dengan bukti nyata. Cara ketiga, kalau kalian masih belum bisa buat ngehilangin overthinking, ya kalian pergi ke psikiater. Beliau itu lebih paham masalah ini. Ya kalau kalian mau juga sih. Pokoknya dalam setiap kontenku aku selalu menekankan perihal kalian mau gak buat sembuh,
Kalian mau nggak buat bangkit? Kalian mau nggak buat berubah? Masalahnya, kalau kalian tuh nggak mau untuk bangkit, percuma. Walau 1001 psikiater mencoba mengobatimu, kalau kamu nggak mau sembuh ya percuma. Jadi obat utama dari penyakitmu adalah dirimu sendiri. Keempat, cerita. Overthinking kalau nggak diungkapkan atau tidak kita ceritakan, akhirnya akan mengendap di otak kita, mengendap di pikiran kita, dan akhirnya malah bikin kita stres, bikin kita depresi. Sebisa mungkin kalau kalian overthinking tuh kalian cerita deh, aku lagi begini, aku lagi ada masalah ini itu dan lain-lain. Biar apa? Biar kalian gak stres, biar kalian gak depresi. Kalau diceritakan kan ya lega jadinya, walau masalahnya belum selesai juga sih. Kalian pernah mikir gini gak? Aku ada masalah ini, dan aku tuh sebenarnya tahu kalau masalah ini jalan keluarnya ini, tapi entah kenapa masalah ini tuh gak kelar-kelar gitu, malah bikin kita overthinking. Pernah gak? Pernah kan? Ngaku aja. Nah, kalau kalian sedang di posisi ini tuh tandanya kalian perlu untuk cerita. Terus kalau misal aku nggak punya tempat cerita gimana Mal? Ya cerita aja ke orang-orang random yang kalian temui di jalan atau siapalah terserah. Atau bisa nih kalian berdoa. Kalau kalian berdoa kan kalian kayak bisa cerita gitu ke Tuhan tentang semua yang kalian rasakan. Atau bisa gini, kalian tulis di buku diary kalian tentang apa yang kalian rasakan, tentang apa masalah kalian, tentang cerita-cerita kalian gitu. Nah, gimana? Udah relax belum? Apa? Belum? Ya pokoknya sekarang kalian minimal sudah tahulah kalau overthinking seharusnya kalian ngapain. Kalau aku sih kalau overthinking mending healing dulu biar relax otaknya, biar gak terlalu memikirkan itu. Nah, semoga konten kali ini bermanfaat, dan seperti biasa kalau ada orang-orang di sekitar kalian yang membutuhkan dan perlu untuk kalian rangkul, aku minta tolong rangkul mereka, tolong bantu mereka supaya mereka bisa sembuh seperti kalian. Sebab manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Akhir kata, sepotong besi akan rusak sebab karatnya sendiri. Jangan biarkan diri kita juga rusak sebab pikiran kita sendiri. Jangan khawatir, alur cerita hidup kita tuh sudah ditulis oleh pembuat skenario terbaik. Aku Jamal, pamit undur diri. See you.